Enggak, ini menurut gue permasalahannya itu bukan masalah rumah tangganya kayak gimana. Ya. Tapi permasalahan paling besar adalah isu rumah tangga lu jadi konsumsi publik. Menurut gue itu sih. Mungkin core dari permasalahan rumah tangga adalah tuntutan sih menurut gue. Jadi kayak perspektif suami menuntut istri seperti apa, perspektif istri menuntut suami harus seperti apa. Apalagi dalam tuntutan itu udah ada pembanding. Suaga marga kata, diskusi bercanda, obrolin apa aja. Asik. Jangan macam-macam lu sama gua. Enggak, itu sebenarnya udah diulang tadi kan kita udah tag video sebenarnya ya. Tapi karena ada teknis, jadi kita tag lagi dong. Ganti pembahasan. Ngebahas Rusia tadi. Iya, terlalu serius. Iya, sebelum kita mulai topik nih, kita ucapin terima kasih dulu. Tadi kan di belakang, sekarang jadi di depan. Iya. Enggak apa-apa, boleh. Ya. Enggak apa-apa. Takut lupa. Benar. Kita mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan nonton Benar. konten kita di episode 1 dan episode 2 yang udah tayang ya. Dan episode manapun lah yang kalian Iya. nonton. Terima kasih banyak. Buat yang udah subscribe, like, komen, sama share. Dan juga thanks yang udah follow juga. Iya, betul. Thanks buat teman-teman semua pokoknya. Nah, nama penonton kita warga apa tadi? Warga SMK. Warga SMK ya. SMKers. SMKers. Gak tau lah, belum tahu. Mungkin nanti teman-teman kalau ada ide, Bang, nama apa pendengarnya ini aja, Bang. Nah, kasih kita ini saran ya, saran Tulisnya nama. di komen ya. Tulis di komen. Bisa di Instagram, bisa di YouTube, bebas. Nah, mungkin juga kalau mau ada ide pembahasan apapun gitu Ya. kan, boleh banget tuh. Share. Lu Bahas di ini, email Bang. kita apa? Email kita Enggak, di komen aja. Jadi di komen aja. Di komentar lah. Iya, email kasih ntar Bang Julian lagi sibuk. Iya. Buat ngeceknya ntar. Ini ngomong-ngomong, lu nggak nanya gue udah pakai outfit apa nih? Tadi udah. Sebelum nih gua nanya nih, gua tuh udah tahu jawabannya. Tapi kan penonton nggak tahu. Oh iya. Penonton nggak tahu ini. Jadi Bang Nanda emang lagi jadi wasit tarkam. Ya, emang ya wasit tarkam bukan? Bukan, ini lebih ke pengaturan sih. Sebenarnya hampir sama. Oke. Waduh. Pengaturan Apaan? jalannya pertandingan. Iya. Kok diatur? Kok diatur? Ya karena kan biar jelas permainannya, pertandingannya. Ya enggak lah. Menitnya sampai 0 sampai 90 menit. Kalau imbang bisa jadi babak tambahan. Tapi gue bukan jadi wasit masalahnya. Jadi Jadi- apaan, Pak? Jadi goblok. Itu cocok. Aduh. Jadi apa, Bang? Gue jadi ini penjaga mobil. Parker. Peter. Parker. Tukang parkir, park kan taman. Ya, karena gue freelance, jadi ya apa aja lo gue ambil. Yang penting istri senang ya. Alhamdulillah. Nah, itu gua callback tuh udah 2 kali yang hilang gitu sih. Tapi lu senang berpakaian kayak gini? Gue happy kok. Gue menghasilkan uang dengan halal dengan jerih payah gue sendiri. Betul. Respect. Thank Itulah sebagai contoh kepala rumah tangga. Nah, kan bridging gua bagus gak? Ngomongin rumah tangga gitu ya dulu ya. Ya. Terusin dulu. Kan kita tuh lagi diperlihatkan di sosial media atau di berita tentang adanya peristiwa pertengkaran suami istri yang terekam di kamera CCTV dan diupload. Oh iya. Rame tuh dulu ya. Iya, lagi rame lah. Tapi bukan suami istri lagi gak sih? Nggak tahu dia udah ketok palu apa belum ya? Iya, nggak tahu. Yang jelas juga. udah diajukan mungkin di pengadilan ya. Karena ya pertengkaran apapun lah. Siapa sih gue nggak tahu sih. Ada pokoknya. Itu anaknya Pak Haji. Pak Haji Naim. Bukan deh, Haji Nah Naim. itu kasusnya udah melebar jauh banget dulu masalahnya dulu. Iya. Sampai hal mistisnya rame tuh di YouTube. Oh iya, itu Oh, juga. anjay. Kan awalnya yang ramai cerita mistisnya dulu, baru nih CCTV-nya ya. Iya. Tapi dari sisi gue pribadi nih Bang, kan gue kebetulan belum nikah. Masa sih? Masa sih? Belum. Gimana Tuh sih? lihat tuh. Hah? Gue juga nggak pakai. Sama gue juga gak ada. Nggak pakai, nggak Iya. wajib ya. Nggak ada Yang hukumnya. wajib, yang wajib mah sholat. Iyalah. Kenapa coba deh jelasin. Iya, kan gue belum nikah. Terus juga gue melihatnya seperti ini ya. Ini pandangan gue pribadi ya guys. Agak serius dikit nggak apa-apa ya. Bercanda mulu lagi.
Ini Bang apa? Kan hal yang wajar ya ketika membangun rumah tangga tuh pasti ada berantemnya, perselisihan, beda pendapat. Gimana ya buat nyari solusinya ya? Kan Apa tiba-tiba solusi? Ini permasalahan Masalahnya apa? aja belum ada. apapun Bang kan pasti kalau yang dari gue lihat dari video itu ya. Jadi mungkin si istrinya kayak pengen waktu buat ngobrol ke suaminya. Tapi karena namanya emosi kan ya, jadi suaminya mungkin nggak ngerasa mungkin nggak dihargain ya dengan cara dia dorong-dorong atau apalah. Padahal sih istrinya cuma pengen, ayo kita ngobrol. Lu tuh nggak jawab pertanyaan gua. Coba diem dulu, kita ngobrol. Lu jawab pertanyaan gua gitu. Masalahnya pertanyaannya apa dulu nih? Iya, apa sih? Siapa? Orang gitu. Kalau tebak-tebakan kan males juga suaminya. Gak tahu juga kan apa yang mau dibahas, mau nanya apa nggak tahu. Dia juga nggak jelasin. Yang penting intinya kayak, ayo ini lagi apa reka adegannya. Tar dulu, lu tuh diem dulu. Gue tuh lagi nanya. Jadi si suami itu kayak pengen cabut. Padahal mungkin istrinya ya nahan dulu. Ayo kita ngobrol dulu. Lu jangan cabut kabur-kaburan. Kita selesain masalahnya dulu. Lu jawab pertanyaan gue gitu-gitulah. Ya, pertanyaannya apa dulu sih emang ya? Entah masalahnya ekonomi, apapun Bang. Itu nggak dijelasin. Maksudnya di video itu tuh, tar dulu lu. Nah itu tuh gimana ini? Mungkin waktu itu bahasnya rumah kali ya. Ya mungkin bahasnya siapa pelatih Jupe sekarang? Ya. Kan? Terus lakinya, lah mana gue tahu Jupe? Ya kan? Tapi Vlahovic gue tahu katanya. Berarti ngikutin ya. Nah, masalahnya nyambungnya apa nih sama kita dengan informasi berita itu dulu? Gue tuh gimana ya? Pasti kan jadi rada takut gitu ya Bang ya. Ketika gue nantinya jadi kepala keluarga. Padahal mungkin diem itu tuh supaya gue nggak emosi. Contoh dari kasus itu ya, mungkin gue kabur dulu tuh buat meredam emosi ya. Ngerti nggak sih? Ketika ditekan kan, gue menenangin diri dulu. Takutnya kalau gue jawab, gue juga jawabnya juga sambil emosi gitu. Nah, pengalaman kalian gimana guys? Ketika misalnya lagi berantem entah apapun masalahnya ya, lagi ada apa namanya hal yang perlu dibahas, mungkin lagi bete dua-duanya tuh, lu nyelesainnya tuh gimana? Apakah kan kalau itu sampai teriak-teriak di depan anak, di depan orang tua, di CCTV, apakah semua setiap pertengkaran harus direkam di CCTV? Apa tetangga gue tukang sate teriak-teriak depan anaknya selawai. Sate emang lagi jualan Bang, bukan lagi berantem sama bininya. Beda lagi, itu malah promosi namanya. Sate. Enggak, ini menurut gue permasalahannya itu bukan masalah rumah tangganya kayak gimana. Ya. Tapi permasalahan paling besar adalah isu rumah tangga lu jadi konsumsi publik. Menurut gue itu sih. Nah, cikal bakal nih orang kayak Nanda nanti pas sukses jadi artis. Terlepas dari public figure ya Bang ya. Jadi terekspos ya masalah. Iya gitu. Jadi kayak ibaratnya jadi orang terkenal tuh jadi serba salah kan. Maksudnya pengennya kan urusan rumah tangga itu kayak privasi. Ya, itu kan privasi kan. Kenapa juga jadi konsumsi publik gitu. Cuman memang dari dulu sampai sekarang kita emang suka banget membandingkan kondisi rumah tangga kita sama kondisi orang lain, bahwa ya untuk denial aja nggak sih. Jadi seancur-ancurnya rumah tangga gua, ternyata artis ini juga lebih ancur kok gitu. Sama aja ya. Mungkin seenggaknya kayak sama aja ributnya mah gitu-gitu juga sama. Iya. Gitu. Tapi gue emang ini ya, gue salah satu orang yang nggak pernah mau nunjukin, misalnya kalau ada masalah ya, curhat di sosial media tuh menurut gue hal yang paling salah buat gue pribadi ya. Itu tuh benar banget ya, malas banget buat gue pribadi tuh. Soalnya menurut gue kayak lu tuh harusnya ngelariinnya tuh, kalau lu emang belum mau sama pasangan lu buat ngobrol, ya lu coba. Ya kalau orang Islam ya gitu kan, ya lu coba deh ngobrol sama Allah gitu ya, lu banyak mendekati diri ke Tuhan gitu, lu sholat dulu, ya minta jawaban lah dari curhat lah gitu kan ke sana. Karena kalau gue ya, menurut gue kalau gue ngelemparnya itu ke sosial media, itu malah jadi makin renyam. Satu, itu kan cuma curhatan satu pihak ya. Biasanya kalau curhatan satu pihak itu kan nggak mau nih diri sendiri yang merasa dirinya salah kan. Benar. Dan itu malah jadi makin memperkeruh suasana menurut gua kan. Iya.
Karena kalau udah makin memperkeruh suasana, lu kapan mau nyelesain masalahnya? Benar. Jadi ya hal yang terbaik menurut gua ketika lagi ada masalah, ini pengalaman pribadi gua aja ya. Iya. Ya gua sama istri gua tuh udah komit, misalnya kalau ada masalah, ya kita boleh kok ngambil waktu sendiri dulu gitu kan. Kita ada waktu buat ngerenungin itu semua. Dan ketika waktunya udah ketemu nih, udah sama-sama reda lah ya, bisa ngomongin dengan baik semuanya, ya baru kita obrolin satu-satu dan iya dengerin dulu nih keluh kesahnya satu sama lain ya. Jadi misalnya gue dulu yang ngomong, abis itu jangan dibantah dulu ya. Jadi gue kasih tahu menurut pandangan gue tuh kayak gini gitu kan. Terus gue kasih ke istri gue, dia kasih kesempatan bicara. Ya udah kita cari titik tengahnya, kita titik temunya di mana, ya udah. Kan semangatnya itu di awal ibadah kan ya cuy. Gitu. Jadi ya udah, kalau emang udah di awalnya itu terus memang bisa diselesaikan berdua ya, masih bisa buat jalan bareng, ya kita jalan bareng gitu. Kita juga ada ininya kok. Kalau gue ada batasannya ya, ada hal-hal yang kalau lu udah ngelakuin yang kayak gini, gue udah nggak bisa ada toleransinya. Ya kayak Bang Nanda selingkuh. Nah itu gimana sih Bang ceritanya? Siapa barangan lu? Nonton bini gue ini barangan. Bercanda, maaf Kak. Nama siapa Bang? Bini lu Bang? Nama siapa? Kiki. Iya maaf Kak, Kiki bercanda doang. Kan juga, Kaget gue main tembak aja lu. namanya kan juga Kiki. Kiki, do you love me? I miss you. Where kiru, where rara. Tapi kalau menurut lu ngomong apa dulu nih? Tapi dari bahasa tubuhnya dia anjing ketahuan lagi. Iya tadi kayak Kaget gue. kayak nge-freeze dulu gitu. Kok tahu gitu Iya. ya? Nah kalau kayak gitu-gitu mungkin lu udah nggak bisa diobrolin tuh Bang. Iya, buat gua Itu udah off, itu udah di luar, bukan nih, nyelesain. ini prinsip gua gini nih. Allah aja maha sempurna nih ya. Iya. Nggak mau diduain kan? Yo. Apalagi kita makhluknya cuy. Tunang. Jadi tunat lagi. Gua lagi yang kena. Enggak, maksudnya ya kita inget ke Allah gitu. Iya. Kita lebih keinget ke Allahnya aja. Enggak, gini deh. Kalau emang permasalahan lu bukan perselingkuhan, apaan masalahnya? Biasanya Bang. Enggak ada perselingkuhan. Iya bukan. Iya, Iya, apaan? makanya Kalau apaan? bukan, Ada. kalau bukan perselingkuhan, apaan masalah rumah Enggak, tangga ntar lu? dikiranya gue bener-bener selingkuh. Enggak, Iya kan? enggak. Udah kan kita pengen bilang bukan ya, bukan Iya. perselingkuhan. Nah, terus Oke. masalahnya apa? Biasanya di rumah tangga berebutan kutek, lipstick apa? Iya. Ini asetan habis siapa yang mati sih? Kalau permasalahan dalam rumah tangga dalam hidup gua, di rumah tangga gua tuh sebenarnya Nah, cukup. Nah, kalau lu gimana? Kasian Bang. Baru mau serius Bang dia. Baru mau serius dia. gue sambil mikir gitu, gue sambil mikir. Ya apa ya? Tentunya kalau kayak gitu sama kalau kita lagi apa ya, slack atau marah gitu. Kayak amat teman. Selek banget sama dia. Lagi selek banget. Soalnya gue bini gue anjing gak keren PS kalah gue kebantai anjing. Bahasa selek sih. Iya nggak diisiin kuota gue anjing. Itu gak mungkin ya. Iya pokoknya setiap ada permasalahan. Iya. Emang bini lu baca STM juga cuy? Lah seberang-seberangan doang kita. Apa? Oh. Jadi gue SMK-nya, dia SMEA-nya. Gitu. Males nyari, Iya. males nyari. Ketemu Seroknya di keketan. kantin, ketemu di kantin. Iya. Lu jatuh cinta karena dia beli somai kan? Iya. Kok iya sih? Sama mie ayam Mbak Win. Ada Obrolan lokal gua nggak Iya, tahu. internal, internal. Obrolannya lokal banget. Ya kalau ada masalah gitu sih gue lebih apa ya? Gue lebih diem dulu aja sih. Walaupun gue dicecer, ayo kapan ngobrol-ngobrol, tar dulu. Gue mengintrospeksi diri gue dulu. Yang masalah itu pasti gue ada salahnya. Walaupun gue ngerasa bini gue juga salah nih, tapi gue harus tahu poin mana nih yang gue kesalahan gue yang mana. Jadi gue nanti setelah ngobrol sama istri gue tahu, oh ternyata yang itu juga gue yang salah loh, kayak gitu. Oh makanya selingkuh itu. Nah bukan itu. Tapi berarti lu ini ya Bang ya dewasa banget ya. Maksudnya gini loh. Anjay, dewasa banget. Ngalah kan hal yang sangat ini ya. Bukan berat ya, ngerti gak sih? Ya, karena yang pengen diselesaikan adalah masalahnya. Kenapa marah-marah sih? Iya. Ini bininya Bang Nade sampai datang loh, sampai banting-banting gitu. Maaf ya Kak Kiki. Sebenarnya gue tipikal bukan orang yang
mengalah gitu. Sebelum nikah tuh gua Egois. Ya semacam itulah. Cuma setelah menikah akhirnya gue reda sendiri, otomatis sendiri redanya gitu. Iya. Nggak, karena ini kan Triggernya apa tuh? ya gue ngerasa Tidur di sofa. Ditimpuk baskom. di depan sih. Nggak dimasakin. Gue pernah loh bini gue lagi nyidam, bini gue makan di dalam nih, tapi gue di luar, gue nggak boleh di dalam gitu. Ngidamnya itu. Gak mau ngeliat lu Iya, ya. tapi nggak mau ngelihat nanti. Iya, nanti akan diceritain di lain berikutnya aja nanti. Lah ngapain sih Apa sekarang? sih lagi bahas anjing? Kan ini lagi ngomongin ini masalah marah kepada Iya, Nggak apa-apa sama- juga. Enggak. Ya, itu kan berarti masalah akhirnya berantem kan? Iya. Enggak. Akhirnya apa ya? Gue ngeredam. Nah itu ngalah. Ya, Enggak, lu ngaca enggak bisa. Oh iya sih. Ternyata emang lu habis dari bengkel katanya ya. Muka lu lagi cemong gitu. Enggak, itu emang ya itu pernikahan kan kita jalan berdua ya sampai jauh, sampai tua, sampai kita akhir hayat lah gitu. Maksudnya buat meredakan emosi kita, ego kita, ya masa nggak bisa sih sama pasangan kita. Apalagi pagi lu ketemu istri, siang sore sampai malam ketemu istri, masa nggak bisa Enggak, maksudnya sih gitu. siang sore malam nganggur apa gimana? Lu kayak Tapi dia Freelance kita, tapi udah kerja lagi dia. Ya, alhamdulillah. Udah jadi head aja. Amin. Senior. Amin. Baik, Amin. coba gue masih penasaran cuy, cara lu menyikapi ketika lu lagi berselisih dengan istri lu. Gue lagi nih. Iya belum selesai. Tadi anjing. diam, tadi kan diam Iya, lu dulu. diam, terus kan lu- reda. iya. Nah, terus lu ini kan lu baru berkontemplasi dengan diri lu sendiri nih. Oke. Nah, pas lu ngomong ke bini lu tuh gimana? Tetap dimarahin lagi terus lu keluar lagi? Ya Apa enggak. gimana? Ya udah kita selesaiin di waktu yang benar-benar kita tuh udah fresh gitu, otak kita udah nggak kusut lagi di Iya, permasalahan itu gitu. cara biar nggak kusut lagi. Iya, itu Ya gimana udah tuh? kita ngobrol ketika anak-anak udah tidur. Enggak, maksudnya Gimana sih ini? dia lagi kan lu lagi emosi. Iya. Diam dulu Nah, tadi. biar untuk ngeredain pikiran lu ngelakuin apa? Ya gue keluar dulu dari rumah itu dulu. Oh. Terus keluar tuh ngapain? Iya. Ya main j***ay lah. Enggak maksudnya Ditembak lagi. Enggak maksudnya tuh Mau petik mangga dulu gimana ya? enggak ya Bang ya. Bercanda. Enggak, gue biasanya kalau kayak gitu tuh emang nggak bisa di tempat gitu. Gue harus keluar dulu, refresh dulu. Biasanya lu gitu. kemana? Iya kemana? Keluar rumah aja, gue nyari angin dulu. Naik motor apa jalan kaki? Jalan aja depan teras, gue ke pinggir sungai gitu. Ada Sambil sungai? mancing. Kan malam-malam. Ya malam kan bisa juga mancing. Oh. Iya serius nih kita nanya nih. Beneran, gua tuh- mancing malam-malam. Iya, Oh iya. sama anak gue. Anak lu bawa. Iya, itu mancing. Abis itu ya udah Maling kira-kira. motor. Terus itu langsung maling motor. Iya lagi. Kan Kostumnya ini buat curi ya. Iya, nyaru dia nyaru. Ya begitu. Jadi Gila. nggak semua permasalahan tuh harus diselesaikan saat itu itu juga. juga. Iya. Kita tuh harus berpikir dengan jernih dulu. Jangan memutuskan kita jangan memberi keputusan ketika kondisi kita lagi marah. Emosi itu kan bukan Keren. real keputusan kita, itu bisa jadi ada gangguan dari syaitan atau Benar. jin. Setan lagi disalahin. Kita tidak tahu. Kan ada Bang di Al-Quran jin yang apa? Berusaha untuk memisahkan Oh iya tuh. hubungan suami istri. Betul. Gitu. Iya. Itu yang berhasil, itu tingkatannya dia tinggi di Apa mata yang Naik jinnya? pangkat, iblis. naik pangkat Iya. gak? Naik pangkat iya. gak? Iya. Naik gaji? Bisa jadi. Siapa yang gaji? Biasanya saldo gopaynya diisi. Dia berarti sering jajan ya, sering jajan. Tapi berapa persen cara diskusi lu menyelesaikan masalah? Iya betul. Diskusi nih. Iya, udah diskusi, udah di tahap diskusi sama bini lu. Iya. Dan berapa persen itu menyelesaikan masalah? Iya. Kalau yang bisa diselesaikan hari itu juga bisa. Cepat. Langsung gue bisa Iya, selesaiin. dari umur pernikahan lu itu bisa diselesaikan dengan diskusi itu ibaratnya berapa persen? Atau ada nggak sih hal-hal atau permasalahan yang nggak bisa diselesaikan walaupun dengan diskusi? Gitu. Ya simpel aja deh bang. Gila. Tiba-tiba Iya, gini, simpel aja, ngayun. Bang. Penasaran, Gitu, penasaran. iya. Yang bisa Mabok banget. Simpel aja. Aku cuti dulu yang pakaianmu. realnya tuh apa sih masalah keluarga? Kalau gue tuh yang paling dekat aja deh, keuangan. Ya. Contoh,
bulan depan harus bayar sekolah anak, contoh Iya. 1 juta gitu, Iya. contoh Iya. 1 juta. Itu berantem cuy. Enggak, kita tuh bukan berantem gede Ini lah. lagi ngomongin berantemnya, Oh, iya, Nanda. ya kan ini gue nggak sampai berantem coy. Lu gak pernah berantem? Iya, berantem gitu lu enggak. pernikahan ini gak pernah ada berdebat yang ya lu harus nurunin emosi lu gitu-gitu. Gak Ya, ada. Kayak di CCTV itulah selesai. Iya, Iya, misalnya nggak- ya, nggak gitu. ada lah, bro. Yaudah kita lautin. Lu gimana, Ben? Nah, seru nih. Maksud. Udah kelar selamat ya. Ide aneh soalnya, gak nyambung. Pokoknya berarti selama ini lu nggak pernah ada permasalahan yang besar bang. Gak ada ya? Cuma yang Iya. semua alhamdulillah diselesaikan dengan diskusi. Sebesar-besarnya itu adalah gue nggak bisa diceritain di sini sampai ya pokoknya sampai malah di awal-awal pernikahan gue tuh wah kacau banget. Tapi Ribut tuh. kembali lagi emang Kok nangis? Nangis terus. Sedih-sedih ya. Dari episode 1 nangis aja ya. Ingat perjuangan. Iya emang perlu waktu dan ruang kalau kita lagi bener-bener marah hebat kayak gitu. Nggak bisa langsung kita ngelawan istri ya mau sampai mana sih batasnya? Kalau cuma omongan doang, tangan ya nggak mungkin kan. Ya makanya udah kita perlu diem, tunggu waktu yang tepat ngomong. Kalau ketika lagi marah besar kayak gitu. Berarti lu paling berat tuh pas awal-awal nikah tuh bang. Banyak cekcoknya lah cerita. Wah banyak banget. Oh iya. Nah salah satunya. itu yang kita mau tanya cara lu menanggulanginya. Ya, Gua nggak nanya Tetap masalahnya garis apa besarnya nggak itu, ada. Bang. Tetap garis besar itu. Dia diem dulu sih pasti. Sekacau-kacaunya gua yang awal nikah itu, tetap gua harus kayak gitu. Kan tuh lu belum bisa bawa mancing anak lu. Oh Awal itu nikah gua mah. belum punya anak kan. Iya, makanya Nah, itu. makanya itu tetap sama menurut gua. Oh ternyata kan setiap orang punya cara sendiri-sendiri ya. Iya. Ternyata cara gua tuh begitu. Gua Mancing. harus enggak. Di laut. Ternyata gua harus Tiba-tiba ke laut mancing. ternyata harus diem dulu. Ya. Ngejauh dulu ketika hati gue udah tenang, oh bisa nih kita ngobrol. Gue tahu dulu nih istri gue udah bisa ngobrol belum, udah ngobrol clear, Oh selesai itu. selesai. Kecuali bayaran anak 1 juta tapi belum ada duitnya, ya belum selesai berarti dong. Ya. Contohnya yang kayak gitu juga gitu. Nah gitu. Dan alhamdulillah dapat kerjaan bisa dibayar. Alhamdulillah. Daripada berantem mending kayak support aja kali ya, doa dari Betul, istri, betul. dukungan yang dibutuhkan. Kalau bapak Gabriel gimana? Udah Iya. gak nyaman dia kita tanya. Iya, porsinya nyaman. kebanyakan gini oleng jadinya. Dia lebih takut sih dulu. Lebih takut sih kalau dapat nahan. Tapi katanya kalau lagi berantem lu sampai nangis gitu ya bang ya? Apa sih lagi? Coba apa lagi sih? Ini dilempar isu aja bang. Jadi arahinnya dia. Iya sampai akhirnya dia bilang, ya kalau awal-awal dulu gue nangis. Ya gitu gak tahu kan ya. Iya. Tapi awal-awal emang gitu ya bang ya? Awal pernikahan. Iya, pas lagi pasti ribut. ada lah. Framing terus aja. Pasti ada lah Dul. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Itu mungkin hal yang ya nggak semua pernikahan mungkin kayak gitu, tapi seenggaknya pasti melewati hal-hal kayak gitu ya. iya. Ini pasti ngerasain Dul. Apa? Ketika lu pacaran lama, Hmm. terus lu dalam setelah pernikahan lu berdua terus sama dia, itu pasti ada sesuatu yang lah pas nikah kok begini, pas pacaran kemarin kayak nggak begini, pasti ngalamin fase kayak gitu. Gua sih enggak. Tahu gue juga. Gue enggak. Karena gue jadi orang ya diri gue sendiri aja gitu. Ya Enggak sama bohong sama sih. diri gue. Ya sama maksudnya gue Ih aneh ya nggak maksudnya ada beberapa kan Iya, yang iya, kebiasaan istri yang kita nggak tahu sebelumnya gitu. Contohnya Ya nggak perlu contoh lah. Urusan gua. Nah, paling gini sih Bang, gue pernah dikasih tahu sama Digali terus gua. paling gue pernah dikasih tahu gini Bang sama abang-abangan gue ya. Misalnya lu pacaran, lu tuh cuma tahu ibaratnya cuma satu pintu doang Bang. Hal dari istri lu. Tapi ketika nikah lu tuh belum tahu banyak pintu-pintu lain dari istri lu gitu. Dan itu bakal kebuka nantinya pas udah nikah. Sama. Kalau gue malah pas setelah nikah justru akhirnya tahu banyak hal tentang dia yang waktu pacaran nggak tahu. Justru hal-hal yang mengagetkan tuh kayak positif banget gitu. Ternyata masakan lu enak ya, gitu-gitu. Oh, iya, iya Malahan Bisa beda pasang- kan sama dia negatif kan. kalau lu ya. Astagfirullahaladzim malah negatif. Enggak ada negatifan. Tadi dia nggak mau ngasih tahu contohnya. Itu kan negatif ya. Positif, Iya. positif. Oh, Positif gue- aja, positif aja. Tiba-tiba Kak Kiki bisa pasang genteng ya. Bersihin AC.
Bisa coy. Freon. Ya Allah. Freon. Tetep gue itu mah. In Freon. Ya gitu bang. Ternyata kalau lu berdua pas nikah malah banyak hal positif yang lu baru tahu, bukan hal-hal yang kayak kok lu beda sih dari pacaran gitu. Kesannya tuh kayak in a bad way gitu loh. Asik. Bukan in a good way. Hai. Ya betul. Nah mungkin kalau gue experience ya, experience gue selama berumah tangga tuh justru orang ngiranya gue sama bini gue tuh berantem mulu. Iya, gua mikirnya ini ngapa pada cuek kayak berdua ya? Nah iya jadi kayak Masing-masing gitu kayak ya? nggak peduli satu sama lain. Iya. Terus kayak kalau ngobrol itu bentak-bentakan, ceng-cengan. Iya. Tapi itu love language gue gitu. Oh, Justru biar nyantai ya bang ya. justru karena cara komunikasi gue sama bini gue kayak gitu, jadi kayaknya permasalahan apapun jadi terlihat cair gitu. Jadi karena ngebahasnya tuh kasarnya gini, di saat suami istri itu saling romantis, entah cara manggilnya itu sayang apa gitu-gitu. Nah pas berantem kan emosi, emosi ngebentak lah kasar gitu, Jadi ngatain atau ngecengin gitu. Jadi nggak manggil sayang lagi. Jadi nggak masalah. Nah itu jadi berubah tuh. Sayur. Maksudnya vibe-nya jadi berubah kan? Dari yang tadinya normal-normal aja jadi ada emosi di situ. Nah, gua mau berantem atau tidak Sama. Jadinya ngebahas sebuah permasalahan dengan main ceng-cengan aja. Ibaratnya gua kalau mau ngasih contoh suku ya Betawi lah. Ibaratnya mau berantem mau kagak kan cara Nada komunikasinya kan gitu. Lu ngapain sih gitu ibaratnya. Nah, gua kayak gitu dialektika berumah tangganya. Jadi kayak andaikan ada masalah jadi lebih cair karena bisa to the point. Nggak ada rahasia, nggak ada jaim-jaiman gue di depan istri. Karena oke, lu pacaran bisa jaim, cuman kalau udah berumah tangga kan harusnya lu mengeluarkan karakter asli lu loh, gitu. Dan itu lebih fair menurut gue, bahwa bini gue kalau ngomongin misalnya malas masak dah, gas, ayo kita jajan di luar gitu, udah gitu. Enggak yang ya, gue juga kagak menuntut bini gue harus seperti masak apa setiap hari gitu kan. Mungkin core dari permasalahan rumah tangga adalah tuntutan sih menurut gue. Jadi kayak perspektif suami menuntut istri seperti apa, perspektif istri menuntut suami harus seperti apa. Apalagi dalam tuntutan itu udah ada pembanding. Iya betul. Nih suami Pok Wedah begini loh, masa lu nggak kayak gitu jadi suami? Nah itu kalau udah ada perbandingan, wah itu udah nggak bener tuh menurut gua. Nggak sehat ya. Udah nggak sehat. Jadi Gitu. lu nikah sama suaminya Pak Weda. Nah, Dan itu di sosial kita banyak yang kayak gitu. Banyak. Gitu. Ya, melihat rumput tetangga lebih hijau kasarnya kayak gitu. Ini kayak gini laki gua begini amat. Terus jadi nggak percaya diri punya laki kayak yang lakinya dia. dinikahin, Iya gitu. Jadi perbandingannya bahayalah membandingkan rumah tangga kita sama rumah tangga orang lain. Nah sama ini yang tadi gue bilang kan, gue di awal bilang tuh gue nggak pernah mau ngeluarin curhatan yang negatif itu di media sosial kan. Karena itu salah satu pintu masuk lu curhat sama orang lain. Apalagi itu out of nowhere lah, itu siapa kan, orang-orang random tiba-tiba nyaman, itu bahaya banget kan. Itu tuh gue sangat tidak mau gue dan istri gue lakukan. Bagus berarti. Iya, terus juga ya paling tipis-tipis inilah Pak, ngirim-ngirim reels apa gitu ya di DM IG gitu kan. Ya itu lah standar-standar lah ya, kayak gitu-gitu kan. Tapi bukan berarti lo harus posting di media sosial. Karena yang gue takutin tadi gue bilang tuh ya, ketika lu curhat dengan orang lain itu jadi pintu masuk, dan itu sangat berbahaya buat rumah tangga lu. Jadi lu udah nggak percaya lagi dengan pasangan hidup lu, buat teman hidup lu tuh bahaya banget gitu kan. Nah jadi saran nih ya buat temen-temen nih, janganlah begitu-begitu, sumpah. Yang lu bagiin tuh kebahagiaan aja gitu kan. Karena toh lu ngebagiin kebahagiaan pun itu bisa jadi hal
yang tadi nyambung nih ke yang Gabriel bilang nih, Banding-bandingin. ngebandingin jadinya. Tapi ya lu nge-share yang positif aja itu bisa jadi hal negatif buat orang lain, Bener. apalagi lu nge-share hal negatif gitu kan. Itu sih Yang ada gue. di tuh lihat lagi berantem jadi konsumsi publik iya. gitu Seru ya. banget anjir. Nah, hal awal yang gua perbincangkan sama bini gua di pernikahan awal-awal gua Ya. itu bab hijab. Oh. Hijab di sini bukan lifestyle pakaian atau gimana ya. Gua ngasih perspektif berbeda tentang hijab ke bini gua, bahwa perempuan itu kenapa harus berhijab bukan masalah badannya yang ditutupin, tapi aurat itu bukan sekedar aurat si istri doang, tapi fisiknya aurat doang gitu ya. rumah tangga gitu. Nah, poin yang tadi Reja sampaikan adalah lu percuma make hijab, make kerudung, tapi lu ngumbar aurat keluarga lu. Oh. Gitu. Ya terserah medianya apa, kayak di sosmed, kayak tiba-tiba lu curhat sama temen kantor lu. Ya. Lu curhat sama tetangga. Oh, laki gue gini-gini. Cikal bakal sih itu. Makanya kalau perempuan udah menceritakan aib rumah tangganya ke orang, karena pasti gue cukup paham bahwa perempuan tuh gatel banget ngomongin hal-hal kayak gitu, seru aja gitu ya kan. Karena kenapa gue fokus di perempuan perihal kayak gitu? Cowok kayaknya jarang menceritakan hal-hal itu di tongkrongan gak sih? Gitu. Kayak malah dibully gak sih gitu kalau ngomongin hal-hal kayak gitu gitu ya kan. Kayak gitu sih. Tapi ya intinya hijab tuh bukan menutup aurat tubuh lu doang, tapi kalau lu berhijab, tutuplah aurat rumah tangga. Gitu. Nah, ini gue juga habis dapat pelajaran kemarin. Apa tuh? Dari kepala cabang gue. Jadi suatu pemimpin itu harusnya itu bisa melayani, bukan dilayani. Karena itu kembali lagi ke mindset awal mereka bekerjanya gitu. Nah, itu bicara soal pekerjaan ya. Terus gue juga langsung mikir, wah berarti kalau di rumah tangga bukan berarti suami harus dilayanin terus dong. Gue juga harus melayani istri gue. Entah apapun ya, dengan ya gue bantu kegiatan rumah tangganya. Nggak selalu istri nyapu ngepel ya, kan gue juga bisa dong. Iya. Ya, Kan ngebantu ya. Iya, secara masih nganggur saat itu kan gue bisa kerjain. Masak apa, mau masak air, ngopi, gue juga bisa kerjain. Gitu. Meringankan tugas istri gitu. Ya, jadi berarti sebagai pemimpin rumah bukan hanya selalu minta dilayani, harusnya keutamannya gue melayani gitu. Dan dengan gue melayani kan otomatis yang gue layani juga akan melakukan hal yang sama juga gitu. Jadi nggak melulu sebagai suami itu kita harus dilayani atau sebaliknya gitu. Tapi lu melayani dan akhirnya berhasil. Ya ini baru di mindset aja tuh, Mak. Tar dulu. Ini kan baru input kemarin nih kita nih. Baru banget Bang, masih hangat banget. Tapi kan kalau kemarin dia bilang kalau di rumah kan dia masih nyuci piring ya Bang ya, masih nyapu ngepel. Itu salah satu kegiatan Gue jadi ingat salah satu usaha dia melayani keluarga dia adalah masak nasi goreng. Itu salah satu, ya itulah. Dan gagal. Walaupun ujungnya leher lu ditendang katanya. Bantuin lu malah hancurin ini mah. Cuci piring masih kotor, masih licin katanya. Ya emang ya nyapu ngepel masih ngeres ini katanya. tapi berarti bukan secara paradigmanya itu bukan istri doang loh yang melayani, tapi suami juga punya hak untuk punya kewajiban untuk melayani istri. Gokil, keren. Nah, lu dulu Iya, gue lagi belajar. Kan gini ya Bang ya. Ya kan kita juga waktu pas sebelum nikahan punya orang tua ya. Ya orang tua kita mungkin kalau gue dulu mungkin ada masalah atau enggak kan jadi cerminan juga ya. Nanti ketika gue nikah gue nggak mau nih kayak gini nih ngelakuin hal-hal yang menurut gue kayaknya nggak pantas lah gitu ya. Yang orang tua gue dulu lakuin gitu. Ya hal-hal jadinya gue kan ngebaca ya setiap kayak nih denger cerita abang-abang semua. Jadi kayak cerminan kayak
oke ntar gue kalau misalnya ntar nikah gue jadi pengen pemimpin, jadi suami yang kayak gini, kayak gini. Terus ke istri tuh harus gimana gitu. Jadi ya tuh ngeliat ya orang tua gitu kayak gue nggak mau nih sisi ininya gue nggak mau lakuin ntar nih, gue nggak mau ngelanjutin hal-hal yang menurut gue kurang gitu dari orang tua gue nggak mau lanjutin. Iya. Tapi sebenarnya maaf ya Bang, nggak ada loh pelajaran after marriage sebenarnya di manapun gitu. Lalu belajarnya ya ngobrol intim ke kita ini yang sudah menikah setidaknya gitu. Makanya waktu itu Bang Gaber bilang harusnya pernikahan harus masuk bab sekolah ya Bang ya. Kita pernah ngebahas ada bolong di dalam tatanan pendidikan kita. TK, SD, SMP, SMA. Terus lulus SMA, kuliah penjurusan secara life skill. Nah, maksudnya secara penjurusan life skill itu kayak gue mau ngambil kedokteran, gue mau ngambil hukum, gue mau ngambil IT. Itu kan life skill karena tujuannya pekerjaan. Tapi kan belum tentu juga nasib kita itu misalnya jadi IT lah. Kita ngambil misalnya IT. Belum tentu juga pekerjaan kita berhubungan dengan IT. Tapi mau nggak mau kita semua pasti menikah. Mau nggak mau tuh ya. Secara peradaban manapun tuh pasti ada perkawinan, pernikahan. Nah itu nggak ada pendidikannya tuh. Nggak ada bekal lah ya. Bekal di sekolah tuh tentang mungkin masih kayak dianggap tabu ya Bang ya. Nah ya tabu karena mungkin umur kita belum mencukupi untuk dibahas itu. Untuk membahas itu. Tapi after SMA harusnya udah siap untuk menerima penjelasan tentang bab pernikahan dong. Jadi nggak mendalam tapi mendasar aja dulu. Kalau menikah tuh nanti akan menyiapkan manajemen keuangannya lah. Nah itu komunikasinya seperti itu ya. Iya karena ya ide aja sih untuk industri pendidikan kita gitu. Industri. Ya itu kan jadi celah industri, Pak. Oh iya. Iya. Apa kita bisa bikin di situ? Ya, masuk situ. Siapa tahu ini jadi usulan ya. Iya. Ya siapa tahu di sana ada inisiator ya kan untuk bikin sekolah atau kelas sekolah konseling lah ya sebelum menikah gitu kan. Iya enggak, ya menurutnya kalau konseling itu nggak terlalu general ya. Maksudnya nggak semuanya bisa menikmati. Ya mungkin lagi-lagi orang yang butuh uang untuk orang yang butuh atau mau doang ya mau konseling. Tapi menurut gua ini harus dipaksakan. Harus dipelajari. Setelah lulus SMA, setidaknya setahun atau setahun cukup lah. Kita pendidikan tentang rumah tangga. Mungkin ada di atasnya SMA apa disebutnya gitu. PRT berarti ya PRT. Iya mungkin. Pendidikan rumah tangga. Nah itu ide tuh. Masuk. Jadi kita ada pendidikan setahun. Itu semua siswa itu harus ngalamin itu pendidikan rumah tangga menurut gue. Karena kalau tujuan undang-undang adalah mencerdaskan anak bangsa, dimulai dari rumah tangga dong. Tapi itu bisa masuk kurikulum di ketika SMA SMK sih Bang. Bisa tuh buat awalnya kali di guru-guru BP bisa tuh masuk. Nah itu tuh masuk tuh di BP tuh. Cuman kan nggak terlalu fokus Pak. Karena kita akan mempelajari matematika, bahasa Inggris, apa itu ya kan? Iya, tapi kan tidak keutamaan, cuma ada gambaran setidaknya. Kan ada apa namanya mata pelajaran umum sama khusus ya. Iya. Nah itu mungkin yang umumnya bisa tuh di BP udah ngasih apa gambaran kan. Mungkin banyak juga Bang setelah lulus SMA ada yang nikah juga kan. Harusnya basic tuh udah dari SMA itu tuh udah mau kelas 2, kelas 3. Nah pas kuliah mungkin lebih pembahasannya lebih dalam ya. Lebih entah teknis atau apa gitu yang lebih dalam lagi. Ya mungkin siapa tahu ya gara-gara ada pendidikan rumah tangga itu jadi meregulasi apa sih mengurangi minimalisir kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian. Penelantaran anak. Nah itu tuh. sedih aja. Iya benar. Karena kalau kita mau belajar dari orang tua kita, zamannya juga berubah. Nah pendidikan, sains dan teknologi kan tidak pakem. Pasti ada perubahan sesuai zaman. Beradaptasi terus ya. Iya. Nah itu menurut gua penting untuk kita pikirkan lah itu sebagai gagasan. Asik. Siapa tahu itu apa dari jurusan-jurusan psikologi, sosiologi, atau apa IBP yang gitu-gitulah. Agama juga masuk. IPB. IPB. Terlalu kampus dia langsung itu. Nah,
pernah pukul-pukulan kan nih? Tapi enggak lah ya, gue harap sih pernikahan kalian juga apa harmonis aja, atau ketika misalnya lagi ada masalah juga bisa diselesaikan dengan Kekerasan. apa namanya dengan yang baik lah, karena yang pengen diselesain adalah masalahnya bukan hubungannya. Betul. Tapi menurut gua Iya anjing. tapi menurut gua andaikan akhirnya cerai pun, menurut gua harusnya kita jangan tabu sama perceraian loh. Nah, Kalau emang perceraian itu terjadi ya. solusi ya. Kenapa gue sebutnya solusi? Karena memang tidak ada cara lain. Kalau lu mempertahankan rumah tangga lu dengan kondisi yang tidak ideal, Toxic ya, toxic relationship. nah itu kan malah jadi penyakit lah kasarnya. Kalau perceraian memang dilaknat lah kasarnya, ibaratnya tidak disukai sama Tuhan atau gimana. Cuman bukan berarti nggak boleh kan. Kalau emang itu jalan keluar terbaik ya menurut gua. Sudah banyak hal yang diusahakan. Agar jangan ngerasa takut kalau akhirnya jalannya untuk cerai gitu. Toh kalau jadi duda juga nggak masalah, malah keren ya kan. Duren. Kita.